Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bayozon, pada video ini kita akan bahas mengenai nomenklatur, di mana nomenklatur ini berkaitan dengan peraturan tata nama, baik itu tumbuhan maupun hewan. Tapi pada video ini kita akan secara spesifik bicara mengenai nomenklatur pada tumbuhan. Kenapa harus dibedakan? Karena untuk nomenklatur hewan dan nomenklatur tumbuhan itu jelas memiliki perbedaan prinsip. Jadi untuk nomenklatur tumbuhan itu memiliki peraturan yang khusus yang memiliki perbedaan aturan dengan sistem untuk nomenklatur pada hewan. Nah, nomenklatur menjadi sangat penting. Ini dikarenakan keberadaan daripada makhluk hidup yang melimpah. Kemudian dari banyaknya makhluk hidup itu memiliki keragaman atau memiliki keanekaragaman di antara yang satu dengan yang lain. Karena keanekaragaman ini atau keberagaman ini sehingga untuk mempelajari makhluk hidup menjadi sangat kompleks dan perlu diadakan upaya untuk penyederhanaan objek tersebut, yaitu melalui proses klasifikasi atau pengelompokan tumbuhan berdasarkan kesamaan sifat atau kesamaan ciri. Dan dalam proses klasifikasi ini tentu diperlukan adanya pemberian nama atau nomenklatur, baik itu pemberian nama taksa maupun juga pemberian nama spesies. Sehingga dengan begitu maka akan sangat mudah untuk mempelajari suatu objek tadi. Misal jika dalam keadaan keanekaragaman yang sangat tinggi, kemudian tumbuhan tidak memiliki nama, maka kita akan sulit untuk bisa berkonsultasi dengan orang lain yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang lebih terhadap tumbuhan tertentu. Sehingga tidak ada lagi di satu daerah diberi nama tanaman X, kemudian disampaikan ke daerah lain tanaman X tersebut itu menjadi tidak sinkron. Nah, sehingga di sini menjadi sangat penting untuk pemberian nama. Dan pemberian nama ini kemudian nanti kita akan kenal ada istilah yang namanya nama yang universal dan juga ada nama yang lokal. Untuk nama yang universal yang sudah diakui secara internasional kemudian kita sebut sebagai scientific name, dan untuk nama lokal itu disebut dengan common name. Nah, untuk nama tumbuhan di zaman dahulu itu didasarkan pada sifat dan juga keadaan. Ini kita akan bicara mengenai sistem tata nama, di mana pada zaman dahulu nama tumbuhan di zaman dulu itu didasarkan pada sifat dan keadaan. Nah, misal kita menggunakan common name atau nama daerah, misal untuk jambu batu. Kemudian ada juga daerah lain yang menyebut jambu biji. Nah, untuk pemberian nama jambu batu dan jambu biji ini didasarkan kepada sifat dan keadaan dari buah tersebut, bahwa untuk jambu batu itu sangat keras sehingga kita sebut sebagai jambu batu. Kemudian ada yang menyebutnya juga sebagai jambu biji atau ada yang menyebutnya sebagai jambu kelutuk. Itu sesuai dengan bahasanya juga, tapi keadaannya itu menunjukkan bahwa buah itu banyak mengandung biji. Contoh lain untuk jambu air, ini menunjukkan keadaan daripada buah jambu air itu yang banyak mengandung air. Kemudian yang kedua, tergantung pada bangsa dan bahasa yang dipergunakan. Nah, dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa ada satu tumbuhan yang kemudian di berbagai tempat itu menjadi berbeda-beda nama. Misal untuk pisang di daerah Sunda itu namanya cau. Kemudian di daerah Jawa pisang itu kemudian disebut dengan gedang.
Nah, berbeda lagi dengan daerah Sunda. Di daerah Sunda yang namanya gedang itu adalah pepaya. Sedangkan di Jawa tadi yang namanya gedang itu adalah pisang. Jadi di sini terdapat perbedaan berdasarkan bahasa yang sering digunakan. Juga termasuk tadi untuk jambu klutuk dan juga jambu biji. Untuk daerah Jawa itu menggunakan istilah jambu klutuk, kemudian di daerah Sunda itu menggunakan jambu biji atau jambu batu. Kemudian contoh lainnya untuk pisang, mungkin kita akan ulas kembali tadi. Untuk pisang di Sunda itu namanya cau, di Jawa namanya gedang, kemudian di Inggris namanya banana. Jadi di sini ada perbedaan penyebutan itu berdasarkan kepada bahasa. Kemudian yang selanjutnya tergantung pada daerah tempat tumbuhnya. Sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini, untuk yang tadi berdasarkan sifat keadaan, bahasa dan bangsa, juga daerah tempat tumbuhnya, itu juga bisa menggunakan contoh-contoh yang sama. Mungkin untuk nama daerah, untuk daerah tempat tumbuhnya, kita sering menemukan tumbuhan yang disandangkan dengan namanya atau nama daerah. Misal untuk rambutan, itu ada yang disebut dengan rambutan Aceh karena ada rambutan dari Aceh yang memiliki kualitas yang bagus. Kemudian di beberapa daerah itu nama rambutan itu sudah tidak digunakan tapi langsung menggunakan Aceh, walaupun untuk varietasnya itu bukan yang varietas dari Aceh. Kemudian juga untuk tadi untuk keberagaman nama berdasarkan bahasa itu juga tergantung kepada tumbuhan tersebut tumbuh. Kalau misal tumbuh di Jawa, maka pisang itu namanya gedang. Kemudian pisang tumbuh di daerah Sunda, maka namanya cau. Dan untuk pisang yang tumbuh di Inggris misal, seandainya ada berarti namanya banana. Jadi di sini juga tergantung kepada bangsa, bahasa, dan juga tempat di mana tumbuhan tersebut tumbuh. Kemudian nama yang seperti itu disebut juga sebagai nama lokal atau common name. Karena ini memungkinkan untuk berbagai daerah memiliki nama tertentu untuk satu tumbuhan. Namun keberadaan dari nama daerah, karena tadi memiliki keberagaman nama untuk satu individu, itu mengakibatkan sulitnya untuk komunikasi ilmiah dan juga untuk pengenalan tumbuhan. Nah, sehingga diperlukan adanya pemberian nama yang pemakaiannya seragam, kemudian juga bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Nah, nama tersebut kemudian kita kenal dengan nama ilmiah atau scientific name. Nah, titik tolak nomenklatur botani ini adalah dengan terbitnya buku Species Plantarum. Nah, buku Species Plantarum ini ditulis oleh Linnaeus. Kemudian Linnaeus inilah kemudian yang dikenal dengan istilah Bapak Taksonomi. Nah, aturan-aturan yang ditulis dalam Species Plantarum ini kemudian kita kenal dengan binomial nomenklatur atau pemberian nama dengan menggunakan dua kata. Jadi di sini titik tolaknya itu ketika Species Plantarum terbit, itu tadinya ada yang menggunakan nama tersendiri yang kita kenal dengan nama lokal. Kemudian dalam penulisannya juga ada yang menggunakan satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, bahkan sampai ada yang sangat panjang karena menunjukkan sifat atau ciri daripada tumbuhan tersebut. Nah, kemudian dengan munculnya Species Plantarum maka menjadi sederhana, di mana untuk nama tumbuhan itu menjadi dua kata atau binomial.
kemudian bahasanya yang dibakukan adalah bahasa Latin, kemudian yang tadinya polinomial itu menjadi binomial. Kemudian ada aturan-aturan tertentu dari binomial nomenklatur seperti dalam dua kata tersebut, dalam penulisannya untuk kata pertama, untuk huruf pertamanya itu menggunakan kapital, sedangkan untuk kata keduanya, huruf pertamanya itu menggunakan huruf biasa. Kemudian penulisannya dibedakan, bisa dengan tanda garis bawah, bisa dengan tulisan miring atau italic, kemudian bisa juga di bold, asal berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Tapi yang familiar itu adalah menggunakan italic atau menggunakan underline. Jadi biasanya untuk yang menggunakan komputer itu menggunakan italic, sedangkan untuk tulisan itu menggunakan underline agar berbeda dengan tulisan yang lain. Kemudian kata pertama itu sebagai penunjuk genus dan kata kedua itu menunjukkan spesies. Tapi untuk penulisan spesies tetap dua kata yang digunakan. Oke, untuk pembahasan mengenai azas tata nama tumbuhan kita akan bahas di video yang lain. Untuk video ini kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.